Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk membuktikan bahwa kita umat Islam adalah umat yang khair, umat yang hebat, umat yang segala tindakannya adalah sesuai dengan akal yang sehat, disebut logis, kehidupannya penuh dengan etika, kemudian hidupnya penuh dengan keindahan. Itulah makna yang dikandung oleh kata khair, yaitu benar, baik, dan indah. Mari kita bertekad, berazam semua, berniat supaya kita dan generasi berikutnya bisa kembali membuktikan apa yang pernah dibuktikan oleh Muhammad SAW dengan para sahabatnya, bahwa mereka adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kalian adalah umat yang hebat yang ada di tengah-tengah manusia. Untuk itu, siang ini mari kita kembali memahami, menghayati, dan insya Allah mengamalkannya firman Allah dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 9. Ya. Surat keempat, ayat 9. Ya, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah seseorang merasa takut kalau nanti dia meninggalkan generasi yang lemah, anak cucu yang lemah. Karena itu maka bertakwalah kepada Allah dan selalulah mengatakan yang benar. Allah mengingatkan kalau kita orang yang beriman, pekan kemarin iman adalah aman. Kenapa Allah menyuruh kita beriman? Supaya kita aman, ya, dan seluruh manusia ingin aman, berarti iman kebutuhan kita. Maka iman kepada Allah, iman kepada kitabullah, iman kepada yang gaib, diantaranya dalam ayat ini. Ini firman Allah, ya, kemudian termaktub dalam kitab Allah yang bernama Al-Quran, dan masa depan adalah masa yang gaib. Karena itu Allah ingatkan kepada kita, hendaklah seseorang merasa takut kalau dia meninggalkan generasi yang lemah. Ayat ini tadinya banyak berkaitan dengan ekonomi, karena memang itu masalah warisan. Tapi oleh mufassir dikembangkan bukan hanya ekonomi, paling tidak juga berkaitan dengan politik dan pendidikan. Ya. Jadi kalau boleh kita maknakan ayat ini atau pahami, hendaklah kalian merasa takut kalau nanti generasi kalian berikutnya adalah lemah pendidikannya, lemah politiknya, lemah ekonominya. 3. Kenapa 3 ini? Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 39, ya, Allah berbicara 3 hal ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi itu khalifah. Ya, berarti bicara soal politik, kekuasaan. Kemudian Allah bicara wa 'allama Adamal asma. Allah ajar Adam itu, didik beri pelajaran kepada Adam tentang asma, nama-nama. Ya, itu pendidikan. Kemudian ayat seterusnya kata Allah, tinggallah engkau Adam dan pasanganmu di surga ini, makanlah apa yang kamu mau. Berarti itu ekonomi. Jadi 3 hal, ya, dibicarakan Allah di surga. Maaf, ini di surga.
Saya sementara memegang pendapat para ahli bahwa 3 hal ini apabila dipegang di muka bumi oleh satu kelompok, dia yang akan mewarnai kehidupan ini. Saya ulang, 3 ini apabila dipegang oleh satu kelompok, maka dia akan mewarnai kehidupan di muka bumi ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya bisa mendirikan masyarakat madani setelah menguasai yang 3 ini. Saya ulang, setelah menguasai yang 3 ini. Periode Mekah, Nabi membentuk SDM lewat pendidikan yang terintegrasi. Seluruh disiplin ilmu itu dikaitkan dengan Al-Asma'ul Husna, Iqra' bismi rabbik. Itu sistem pendidikan Islam. Maka terdapatlah beberapa sahabat yang SDM-nya berkualitas, yaitu beriman, berilmu, berzikir, berfikir. Maka Nabi hijrah bersama sahabat itu, ya. Maka 2 hal ini dikuasai oleh Nabi di Yathrib. Kemudian beliau tukar menjadi Madinah. Masyarakat modern, ya. Nih. Jadi sampai Nabi di Yathrib, dia tukar Yathrib menjadi Madinah namanya, kemudian dia berkuasa. Langsung Nabi menjadi pemimpin di sana. Dia persatukan suku yang selalu berperang, dia atur Yahudi dan lain sebagainya. Kemudian beliau tidak mau bergabung dengan pasar Yahudi, beliau dirikan pasar sendiri. Kemudian ekonomi beliau pegang dengan sahabatnya. 3 sudah, maka mulailah Islam jaya. Saya ulang, mulai umat Islam tidak bisa dihina, ditindas. Ya, 3. Jadi bukan SDM saja. Di Mekah Nabi masih ditindas karena SDM saja, ekonomi belum, politik belum. Ya, tapi sampai di Madinah beliau kuasai ini. Akhirnya Mekah sendiri beliau cerahkan, disebut dengan Fathul Mekah. Saya tidak mau memakai penaklukan. Islam tidak pernah menaklukkan, karena konotasi menaklukkan itu nanti perbudakan. Ya, Islam mencerahkan, fataha, membuka, mencerahkan. Ya, ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya rasa konsep ini berlaku sampai kiamat. Maaf, boleh kita diskusikan. Ketiga ini siapa yang memegang, dia yang mewarnai. Hari ini ketiga ini dipegang orang kafir. Ya, pendidikan mereka yang mewarnai. Silahkan dicek di sekolah-sekolah kita, di perguruan tinggi kita, ya, konsep-konsep mereka yang berlaku. Ya, padahal umat Islam punya konsep sebelumnya. Barat itu cerah, baru terbuka matanya setelah bersentuhan dengan umat Islam. Paling tidak ketika perang salib 300 tahun baru tercerahkan. Makanya mereka sudah mengakui, dulu pakar Islam yang menulis, sekarang mereka orientalis sudah menulis juga, dan sudah diakuinya bahwa ketika Baghdad itu sudah malam hari penuh dengan lampu, rumah sakitnya sudah sangat mewah, ya, ilmuannya melimpah, raja-raja punya pustaka, khalifah-khalifah punya pustaka, para ilmuwan, sementara Barat belum pandai menggunakan sabun. Maaf, ya, orang Barat belum, orang Eropa belum pandai menggunakan sabun. Dan itu sudah ditulis oleh umat Islam, tapi kebelakangan tidak diakui oleh orientalis, tapi akhirnya tak bisa mereka lagi membohongi. Ya udah. Jadi kesimpulan mereka apa? Eropa dan Barat itu baru tercerahkan setelah mereka bersentuhan dengan umat Islam. Maaf, setelah mereka bersentuhan dengan umat Islam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita hayati bersama. Dan ketiga ini kita di Indonesia sedang lemah. Saya ulang, kita di Indonesia sedang lemah. Jadi Allah ingat kalau Al-Quran, hendaklah kalian merasa takut kalau kalian meninggalkan generasi yang lemah. Lemah pendidikannya, lemah ekonominya, lemah politiknya. Karena itu ketiga ini wajib hukumnya umat Islam menguasai. Kalau tidak wajib, Nabi tidak perlu menguasai itu dulu. Kalau itu tidak perlu, Nabi tidak perlu berjuang siang malam untuk merebut itu. Merebut bukan untuk bermewah-mewah. Merebut bukan untuk menindas, tidak. Nabi merebut kekuasaan adalah untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Keadilan bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh manusia, ya, merasakan keadilan. Ekonomi direbut Nabi bukan untuk umat Islam saja, tapi untuk semuanya. Ya. Baca sejarah, ya, Nabi
kemudian diwarisi oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ingat, ketika mereka berkuasa, bukan hanya umat Islam yang diperhatikan, tapi non-muslim pun diperhatikan. Masalah ekonomi mereka, kemudian masalah keadilan. Mungkin Bapak sudah sering beribu kali mendengar atau ratusan kali mendengar itu ceramah-ceramah dari ulama. Bagaimana ketika Umar jadi khalifah, Amr bin As jadi gubernur di Mesir, ketika dia akan membeli tanah orang Yahudi dan orang Yahudi tidak rela, kemudian menghadap dia kepada Umar. Akhirnya Umar marah kepada Amr bin As, jangan kau sewenang-wenang di sana, kau kembalikan itu harta orang Yahudi. Maka heran dia, kok begini hebatnya gitu. Dan banyak lagi yang banyak populer semasa Umar jadi khalifah itu, banyak membela orang-orang non Muslim. Begitu juga ketika Umar mencerahkan Palestina, tidak ada darah yang tertumpah, gereja tidak dimusnahkan, ya, subhanallah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita hayati surat An-Nisa ayat 9 ini. Kata Allah, hendaklah kalian merasa takut kalau kalian meninggalkan generasi yang lemah. Nah sekarang ini kita umat Islam lemah atau kuat, silakanlah amati. Kalau kita lemah, jangan lagi lengah. Mari kita mantapkan pendidikan. Dan ini dengan cara berjamaah, tidak mungkin pribadi. Saya heran hari ini orang kaya banyak mendirikan masjid. Maaf, mau marah-marahlah, tidak apa-apa Pak. Ya, entah pengaruh apa itu, entah pengaruh dari kami ulama menyampaikan siapa yang membangun masjid akan dibangun oleh Allah nanti rumah di surga. Jadi sekarang orang kaya berlomba-lomba bangun masjid. Ya, kadang-kadang jaraknya hanya 200 meter macam-macam. Akhirnya apa? Pecah umat Islam. Maka saya mengimbau umat Islam hari ini yang kaya-kaya, tolonglah bergabung dengan ilmuwan yang Islam, tolonglah bergabung dengan yang memegang kekuasaan sekarang, dirikan lembaga pendidikan yang terintegrasi. Saya ulang, saya karena tidak punya uang, saya hanya punya pemikiran sedikit. Kalau punya uang saya bisa mendirikan, tapi tidak punya uang. Karena Allah sudah membuat begitu, kita disuruh berjamaah. Ya, sejak zaman Nabi juga begitu, berjamaah. Ya, jadi tolong orang kaya, penguasa, ya, para ilmuwan berkumpullah, berjamaahlah, dirikan lembaga pendidikan. Kenapa? Karena saya yakin kenapa Allah letakkan pendidikan di tengah tadi, diapit oleh ekonomi dengan politik. Di ayat tadi, ya, surat kedua ayat 30 sampai 39. Ya, pertama politik, di tengah pendidikan, sudah itu ekonomi. Karena Nabi membuktikan, Nabi di Mekah memantapkan pendidikan SDM, kemudian sampai di Madinah dia ambil politik dan ekonomi, barulah Islam jaya. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini barangkali yang kita akan buktikan, dan ini syarat menurut saya untuk menjadi khairul ummah kita. Selama ketiga ini tidak kita islamikan, kita tidak akan menjadi khairul ummah. Maaf, mari islamikan politik, mari islamikan pendidikan, mari islamikan ekonomi. Kuncinya di pendidikan. Bagaimana setiap mata pelajaran dikaitkan dengan al-asmaul husna, kemudian nanti baru antar disiplin ilmu kita kaitkan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengambil diri saya, kita semua, ini tugas berat kita. Ini tugas berat kita, dan kita akan diminta pertanggungjawaban besok, ya, di mahsyar. Kalau Nabi dan sahabat sudah berbuat dan mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan pula, dan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Islam berada di tangan mereka kemarin, mereka jaya. Mereka jaya, saya ulang. Sekarang Islam berada di tangan kita, kenapa kita tidak jaya? Ya, mungkin diantaranya kita masih abai masalah politik, pendidikan dan ekonomi. Ya, saya ulang, pendidikan dan ekonomi. Jadi kini mari saya mengajak yang mampu, dirikanlah lembaga pendidikan, tapi sistem pendidikannya integrasi, ya, holistik. Bukan kayak sekarang dikotomi. Ini yang menghancurkan kita, ya, dikotomi Pak. Ya, dipisahkan agama dengan ilmu yang lain, itu bahaya sekali. Padahal Islam tidak begitu. Coba baca sejarah Nabi, hadis Nabi, bukankah Nabi bicara politik tapi dikaitkan dengan keimanan, ketauhidan. Nabi bicara ekonomi dikaitkan dengan keimanan, ya, dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, barangkali zuhur ini sebagai gugahan saja renungan kita bersama. Mudah-mudahan ini terwujud secepatnya. Ya, saya ulang, secepatnya. Dan ketiga ini tidak bisa dipisahkan.
Saya ulang, tidak bisa dipisahkan. Oh, kita mau pendidikan, abaikan politik, tidak bisa. Lembaga pendidikan kita dengan selembar kertas, kalau politik tidak kita pegang nanti, bisa ditutup. Oh, kami ambil politik saja, tidak perlu ekonomi. Hati-hati, hari ini banyak penguasa didikte oleh orang yang megang harta. Ya. Saya ulang, banyak sekarang penguasa didikte oleh orang yang punya harta. Hati-hati. Dan malah sekarang pendidikan sudah dikuasai pula oleh orang yang menguasai kekuasaan. Makanya sekarang kampus sudah rusak. Karena sudah terjadi politik praktis di situ. Yang itu tidak islami. Jadi mutlak ketiga-tiganya ini harus dikuasai oleh umat Islam. Ya, harus dikuasai oleh umat Islam dan ketiga-tiganya harus islami. Saya ulang, harus islami. Itu barangkali mudah-mudahan nanti kita meninggalkan generasi yang kita di alam barzah menerima hasilnya dan mengembirakan. Dan mudah-mudahan kita nanti di mahsyar akan ditarik oleh Nabi masuk kelompok dia. Ini umatku yang membanggakan. Ini umatku yang aku banggakan dia. Kenapa? Karena mereka dulu di dunia berbuat sebagaimana kami berbuat, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Mudah-mudahan terwujud cita-cita kita. Mari kita berpikir bersama, mari kita duduk bersama, mari kita mantapkan jamaah. Al-jamaah rahmah. Kalau kalian berjamaah, pasti kalian akan dapat rahmat. Rahmat di dunia, rahmat di barzah, dan rahmat di akhirat. Tapi ingat kata Nabi, kalau kalian bercerai-berai, pasti kalian kena azab kayak sekarang. Kita hari ini cerai-berai, memang disengaja untuk dicerai-beraikan, ya. Karena itulah kita sekarang menderita, ya. Kita tak bisa pastikan sekarang makanan yang kita makan, ya, itu halal, ya. Bagaimana generasi kita rusaknya hari ini, ya. Dan termasuk orang-orang tua sudah rusak hari ini. Nah, karena ketiga ini tidak kita perhatikan selama ini dan memang disengaja oleh musuh-musuh Islam yang berupa syaitan untuk kita tidak memperhatikan yang tiga ini. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.